inovasi ketika sudah ditinggalkan oleh yang membuat inovasinya, tetapi dia bisa dilaksanakan oleh pejabat berikutnya, ataupun mau dikembangkan, ataupun mau memberikan inovasi baru. Artinya, sebuah gagasan ide itu terpakai. Sebuah gagasan atau ide-ide cemerlang itu dimanfaatkan untuk pekerjaan sehari-hari. Itu yang menjadi, apalagi kalau kita tarik lebih luas dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, kami tahu di tataran eselon 4, jabat fungsional, administrator, dan jabatan pimpinan tinggi pertama, itu ruang lingkupnya aja yang berbeda. Ruang lingkupnya aja yang terus semakin besar, semakin besar. Sehingga menciptakan inovasi-inovasi itu menjadi bagian yang sangat tidak bisa kita pisahkan dari perjalanan seorang pegawai negeri sipil. Arahan Bapak Gubernur yang ingin melaksanakan, mendorong terus agar lahirnya sebuah inovasi di setiap ASN, insya Allah akan kami tindak lanjuti dan kami laksanakan, bahwa sampai hari ini Pak Gubernur mengatakan bahwa cukup di eselon 3 dulu. Artinya eselon 4 bukan berarti tidak ada. Kami kenapa di setiap flyer itu kami wajib mengikuti acara webinar ini, Pekan Inovasi ini untuk eselon 3. Tapi bukan berarti eselon 4 tidak boleh. Bukan, di undangan itu adalah untuk seluruh aparatur sipil negara. Besok-besok kami akan lebih luaskan lagi. Bisa saja teman-teman eselon 4 yang punya inovasi, nggak apa-apa ditampilkan saja, dimasukkan saja dalam konsep inovasi, sehingga menjadi sebuah galeri inovasi di Sulawesi Barat. Ada keinginan Bapak Gubernur yang ingin terus mendorong inovasi, kita di akhir tahun yang sudah tampil ini, yang akan tampil itu akan ada galeri inovasi. Ada galeri inovasi, jadi kalau kita bicara seminggu 4 orang, 4 inovator, maka bisa saja di dalam 2 bulan terakhir ini kita bisa mendapat 8-10. Sehingga kita tampilkan galeri, walaupun sebenarnya teman-teman yang sudah memasukkan surat, yang membalas surat kami, itu segera ditindaklanjuti untuk segera memasukkan, sehingga para coach yang ada di BPSDMA bisa lebih menyempurnakan ataupun memberikan masukan dalam coaching antara coach dan coachee, sehingga bisa menjadi bagian-bagian yang terpenting di dalam menyelesaikan sebuah inovasi. Saya tahu teman-teman di BPSDMA ada para coach yang tidak kalah pengetahuannya tentang bagaimana merancang bangun sebuah inovasi. Saya tahu itu, saya hafal, saya kenal, buat teman-teman di sana di BPSDMA telah mengetahui jauh lebih banyak tentang bagaimana rancang bangun sebuah inovasi dibangun. Teman-teman di Portala juga kami yakin bahwa di sana ada poin-poin tentang melakukan inovasi di sektor pelayanan publik, sehingga teman-teman di sana juga dapat mengakses. Nanti kami akan berikan akses untuk melihat inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh teman-teman di Pemprov Sulbar. Kemudian mudah-mudahan terakhir di penghujung itu ada di inovasi daerah, ada di Litbang, sehingga kolaborasi kami di BKD, BPSDMA, Portala, dan Litbang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah suksesnya sebuah inovasi daerah di instansi kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Akhirnya, permohonan maaf dari Bapak Gubernur, tadi di awal beliau sempat masuk di virtual ini dan menyatakan bahwa silakan Pak Chandra buka dan silakan jalan, kalau beliau sempat punya waktu masuk, dia akan masuk segera bergabung di virtual webinar kami ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri ketiga webinar Pekan Inovasi tanggal 17 November 2023 dinyatakan dibuka. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat atas penyampaian laporan sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan inovasi oleh para narasumber kita. Dan untuk sesi pemaparan materi inovasi sekaligus diskusi serta tanya jawab akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Taufik SAG, selaku Widya Suara Ahli Madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Taufik SAG, dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Sebagai umat beragama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Juga sebagai umat Islam, tentu kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Profesor Zudan Arif Fahrullah SHMH. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Idris MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ali Chandra SMMC. Para pejabat pratama, administrator, dan lebih khusus kepada teman-teman pejabat fungsional Widya Suara. Lebih khusus lagi kepada para inovator yang hari ini akan menyampaikan presentase terhadap proyek inovasi. Yang pertama adalah Ibu Hajarini Lukitasari, SOS MAP, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, dengan judul Inovasi Go UKM. Yang kedua Ibu Nana Darmiana, SOS MKes, Jabatan Kepala Balai, dengan judul Inovasi Strategi dan Inovasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yang ketiga, Ibu Dr. Haja Indahwati Nur Samsi, MKes, Jabatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dengan judul Inovasi Cantik, Cegah Stunting dengan Kolaborasi. Dan yang keempat adalah Bapak Andi Rahmat, STMM, Jabatan Inspektur Pembantu Khusus, dengan judul Inovasi Warkop IT. Kepada para inovator, kami mempersilahkan mulai dari Ibu Hajarini, dan setelah pemaparan Ibu Hajarini kita akan mendengarkan tanggapan atau testimoni dari pejabat atasannya. Demikian seterusnya. Dengan ini kami silakan kepada Ibu Hajarini Lukitasari untuk menyampaikan presentase inovasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya izin share screen dulu? Silakan. Sudah kelihatan? Belum? Oke, sudah. Di Zoom. Supaya kelihatan lebih jelas. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Bisa di Zoom Sudah, supaya Pak. lebih besar. Di sini Belum. saya Kelihatan, Bu Rini. Oke. Sudah ya, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu, kelihatan Mi. Kelihatan nih Bu Rini. Ya. Makasih. Langsung selekso, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Pejabat Tinggi Pratama yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala BKD selaku mewakili dari Bapak PJ Gubernur, kemudian yang kami hormati Bapak Moderator dan Jakpung Widya Suara yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberi kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam mengikuti webinar pekan ketiga dan seri ketiga hari ini. Dan hari ini kami mendapatkan giliran untuk memaparkan inovasi yang sesuai dengan tupoksi yang ada di bidang kami, pada khususnya yaitu bidang koperasi UMKM selaku pembina UKM yang ada di Sulawesi Barat. Izin untuk inovasi pada hari ini kami menamakannya dengan aplikasi Go UMKM Sulbar.
di mana rancangan aplikasi ini adalah subdomain dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berbasis aplikasi dengan operasi sistem Android atau lebih dikenal dengan smartphone Android. Kemudian dasar hukum untuk inovasi yang kami lakukan ini ada dua, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kami melihat selama diamanahkan menjadi pembina UMKM yang ada di Sulawesi Barat, ada beberapa permasalahan dan kondisi faktual yang kami temukan. Yang pertama adalah data UMKM belum lengkap, di mana di sini kami menginformasikan pada tahun 2003 ini pendataan UMKM dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia, namun diprediksi akan menemui kendala karena waktu pelaksananya sangat terbatas, hanya dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023 yang sudah berakhir di bulan kemarin. Dengan melihat Mohon maaf kondisi Ibu ini slide-nya tidak bergerak ya. bergerak, Pak. Di sini Slide-nya tidak bergerak ya, Bu Lin. bergerak, Pak. Saya di sini bergerak. Tentu si slideshow-nya tidak slideshow dulu. Saya set show, Pak, tadi. Ini di sini penjelasannya sedang berbagi layar. Ini masih layar depan ya, Bu Lin. Peserta tidak mengikuti penjelasan tak, Bu Rin? Oh iya. Boleh saya kirim saja di host, Tabe. Siapa tahu jaringan saya di sini yang bermasalah. Jadi, Kurir Miki Ibu Rin. Saran di PDF-kan dulu. Tunggu Pak ya. Saya hentikan berbagi dulu ya. Bisa siapa yang bisa saya berbagi, Tabe? Ya, terima kasih Pak ini. langsung ke Pak Topi lagi. Oh ya, Tabe nomor Pak Taufik. Nomornya saya kepala badan dikasih dulu, nanti saya kasih sama Taufik. Langsung bagi saja ke chat. Kalian nomor rekening. Di chat Ke saya Bu Rini. chat saja, chat. Oke, Pak. Jangan sampai hilang konsentrasinya Bu Rini. Kurir Mi, biar cepat sampai Bu Rin. Santai ini, tidak ada chat yang lain. Sengaja tuh Bu Rini tidak kasih jalan slide-nya. Tabe. Pak, kayaknya jaringanku di sini yang bermasalah, Pak. Boleh saya minta nomor telepon salah satunya di situ? Jangan minta nomornya, tahu apa nak pakai dia? Kalau kita minta nomornya. Bu Rini, Moderator kirim Maki. ke saya Pak, Bu Rini. Ke Farid. Iya, Pak. Saya kasih. Kirim moderator saja. Nomor tak, Pak? Nomor tak? Masa mau lupa nomorku, Rini? Saya telepon Pak. Di chat. Nah ganti Mi HP-nya itu Pak. Kawan. Oh, pantas. Tabe. Di sini Kirim di chat room saja Bu Rini. atau di chat room saja ya. Ini Rini. Maka di sini. Sini aja. Ada saya kirimkan ke Pak Kaban, Tabe. Oke, kirim saja sini anunya filenya sini. Nanti saya langsung kirim. Oke, siap sudah Pak. Saya kirim. Oke. Jaringanku jelek Pak. Kayaknya nih. Nggak bisa. Oke. Ya silakan lanjut aja Pak Bu Rini. Sambil bicara supaya jangan ada ini blank spot gitu. Yang ada jeda di antara kita. Yang ada dusta di antara kita, guys. Nggak rusak, Ji, fokus di kalau kali ini. Topik. Periksa HP-nya Pak Topik. Hilang nih suaranya. Aduh.
Finally agak muncul nih Sudah Pak Taufik, Tabe. Oke, saya buka dulu. Nanti ambil honor Pak Taufik sama Ibu Rini. Lewat Pak Sek, Bapeda. Ada Oke, kah? siap. Siap, waktu wasit. Oke. Siap. Ya. Terlihat? Ya, saya terlihat Pak, bagaimana Oke, yang lain? lanjut. Ya, Oke, terlihat, terlihat. Ya. mantap, mantap. Oke, lanjut Ya, ke kelihatan. permasalahan Pak, slide 3, Tabe. Slide 3, Pak. Lanjut. Ini dasar hukum sudah, Pak. Jangan Pak Taufik tidak bisa bergerak juga ini. Next, Pak. Oke, Tabe, ya, permasalahan saya ulangi. ini yang pertama. data UMKM. Ya, data UMKM belum lengkap. Nah, kami menginformasikan tadi bahwa tahun ini BPS dengan Kementerian Koperasi UKM itu melakukan kerjasama untuk pendataan. Sayangnya itu hanya dilakukan selama 1 bulan. Nah, dengan melihat kondisi lokasi yang luas, sehingga otomatis akan ada UMKM yang tidak sempat terdata. Serta yang kedua adalah kebaharuan data UMKM akan sulit terupdate karena akan menjadi pekerjaan dinas yang tentu akan menjadi pekerjaan yang di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah data terpilah UMKM belum tersedia maksimal, masih bersifat semi manual karena sehingga terkadang kami harus mengerjakan kembali jika ada permintaan yang membutuhkan data dengan pengelompokan yang tertentu. Kemudian yang keempat adalah SDM UMKM terlatih masih minim, karena dengan sumber daya manusia yang terlatih masih minim, misalnya penguasaan pembukuan, kemudian penulisan akuntansi yang memisahkan antara pendapatan usaha dan uang pribadi, serta pembuatan bentuk dan model kemasan, disertifikasi produk dan kecakapan lainnya itu masih sedikit. Lanjut Pak di permasalahan selanjutnya, di slide selanjutnya. Kemudian untuk permasalahan dan kondisi faktual yang kami temukan di lapangan, poin 5 adalah anggaran pelatihan konvensional untuk UMKM itu terbatas, Pak. Dikarenakan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melakukan pelatihan bagi UMKM itu masih sangat terbatas anggarannya, dan jika dilakukan pelatihan itu mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian yang keenam adalah belum ada fasilitasi media konsultasi tanya jawab. Nah, ini yang jadi permasalahan, Pak. Jika UMKM memiliki masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan dan kemajuan usahanya, belum ada fasilitas media yang dapat memfasilitasi. Kemudian yang ketujuh adalah belum sinerginya antara pemasaran UMKM dengan layanan pesan antar oleh kurir, dan letak yang paling kami lihat adalah letak geografis perkantoran gubernur kita. Belum bersinergi. Di samping itu juga selama ini memang sudah ada aplikasi yang platform yang pesan antar umumnya dipakai, tetapi kami melihat masih belum memberikan keuntungan maksimal bagi UMKM dan kurir lokal yang ada di Mamuju pada khususnya dan Sulbar pada umumnya. Lanjut Pak di slide selanjutnya. Kemudian beberapa permasalahan dan kondisi faktual yang kami kemukakan di atas membuat kami berpikir untuk memberikan ide gagasan berupa sebuah aplikasi, di mana cukup satu aplikasi saja yang bisa menjawab 5 permasalahan utama yang telah kami uraikan tadi. Yang pertama adalah pendataan, yaitu dengan pendataan dan pembaharuan data UMKM bisa langsung dilakukan oleh UMKM tanpa mengenal waktu, jarak, dan batas lokasi melalui aplikasi ini. Tentu saja awalnya kami akan membutuhkan tenaga pendamping untuk mereka mendampingi UMKM yang akan kita data dan melakukan pembaharuan data. Selanjutnya, pelatihan konvensional dengan tatap muka biasanya menggunakan anggaran tidak sedikit, itu bisa digantikan dengan pelatihan digital, baik berupa modul, video pelatihan, dan contoh kasus melalui aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya, media konsultasi berupa chat interaktif dari UMKM yang bisa langsung dijawab oleh konsultan maupun pendamping UMKM melalui smartphone dalam aplikasi ini. Kemudian
gagasan inovatif selanjutnya adalah promosi produk UMKM dalam bentuk foto produk atau iklan produk yang akan tampil dalam jendela khusus dalam aplikasi ini. Kemudian selanjutnya adalah adanya jendela pesan antar antara produk UMKM yang bisa diakses oleh masyarakat umum, juga oleh ASN Pemprov Sulbar yang dapat meminimalkan keterlambatan masuk kembali ke kantor setelah jam waktu istirahat. Dan akhirnya kami memberi nama kepada aplikasi ini adalah Go UMKM Sulbar yang memfasilitasi kebutuhan tersebut. Cukup install atau download di Play Store, hanya satu aplikasi Android di smartphone kita, semua bisa terjawab. Nah, ada kami bagi dari 3 tujuan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, tersedianya aplikasi online pendataan UMKM lingkup Sulawesi Barat. Dengan aplikasi ini, maka data terpilah yang dibutuhkan, misalnya UMKM berdasarkan wilayah, kemudian UMKM berdasarkan jenis usaha, kemudian UMKM berdasarkan besaran modal, UMKM berdasarkan jenis pelatihan yang pernah diikuti, UMKM berdasarkan jumlah pekerja, ini akan dengan mudah bisa dilakukan dan bisa diakses. Kemudian lanjut ke slide 7, Pak. Ini masih tujuan jangka pendek, yang adalah tersedianya aplikasi pelatihan digital berupa modul, video, studi kasus bagi UMKM, meliputi pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan diversifikasi, kemudian pelatihan pemasaran, pelatihan pembuatan kemasan, serta pelatihan keuangan dan pelatihan lainnya bisa didapatkan di aplikasi ini. Nah, masih tetap di tujuan jangka pendek kami, yaitu adanya tersedianya media konsultasi berupa chat interaktif dari UMKM yang bisa langsung dijawab oleh konsultan yang ditunjuk maupun pendamping UMKM. Lanjut Pak, di slide 9, untuk tujuan jangka menengah kami akan melakukan pengembangan aplikasi UMKM menggunakan GPS dan peta satelit. Nah, lanjut di teks. Pengembangan yang selanjutnya akan kami lakukan masih tetap di jangka menengah adalah pengembangan aplikasi pemasaran produk dan jasa serta pesan antar produk UMKM baik di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar maupun masyarakat umumnya bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Kemudian untuk tujuan jangka panjang kami mencoba mengambil 3 poin, yaitu 1, pengembangan aplikasi pengaduan melalui perangkat Apple atau Apple Store, kemudian pengembangan aplikasi dengan pembayaran non-tunai, dan yang terakhir adalah pengembangan aplikasi yang terhubung dengan pihak perbankan. Kemudian kami membagi 2 manfaat yang akan kita dapatkan jika menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah manfaat bagi organisasi. Kita bisa mendapatkan, bagi organisasi, bisa mendapatkan 1 database UMKM by name by address. Kemudian kedua, data terpilah UMKM sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian data ini juga bisa kita gunakan sebagai media untuk perencanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian manfaat yang kedua yang berguna adalah untuk masyarakat, di mana yang pertama pasti tentu saja bisa menambah wawasan, informasi, dan keterampilan mengenai UMKM dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua dapat menjadi sarana pengembangan UMKM ke depan. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat menjadi pemicu meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini adalah alur aplikasi Go UMKM. Yang pertama adalah kita install, download aplikasi Go UMKM di Sulbar di Play Store Android, kemudian pengisian data oleh UMKM, kemudian data ditampung dan diproses pada web dinas, kemudian output yang akan kita dapatkan berupa database UMKM, model pelatihan, chat interaktif, dan pemasaran produk, dan aplikasi pesan antar produk, itu sudah pasti akan terjawab di sini. Nah, kami dari inovator pertama sudah menyelesaikan slide terakhir. Tapi kami sebelum menutup pemaparan kami ingin memberikan 1 penekanan bahwa kita harus mulai dari sini, jangan tunggu hari esok. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang mohon dilebihkan, jika ada yang lebih mohon dikembalikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, one time Pak Gu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Rini Putusari yang telah menyampaikan informasinya.
Dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Mentor menyampaikan tanggapan terhadap inovasi yang sudah dilakukan. Dengan ini kami silakan. Tadi ada Pak Pak Bau Akrang. Mungkin jaringannya Pak Kadis itu terkendala lagi itu. Pak Bau Akram. Iya kan, tadi hadir Pak. Agak susah jaringan di sana memang. Silakan Pak Kadis. Mikrofon tak Pak Kadis tabe kue. Iya. Gimana host? Silakan, Gimana Pak. host? Sudah Silakan, bagus Pak kue, Kadis. bagus kue. Iya. Assalamualaikum, Pue. Gimana host? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan gue, silakan gue. Iya. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para kepala OPD yang hadir pada saat ini. Ada Pak Chandra, ada Pak. Halo? Iya, Pue, iya. Silakan, Pak. Ada Pak Kadis Kesehatan, ada Pak Farid, dan ada beberapa kepala OPD yang hadir, pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang jadi peserta. Apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Rini yang mengambil topik yaitu Go UMKM Sulawesi Barat. Ini adalah salah satu terobosan, salah satu inovasi yang ada di Dinas Dakperinkop, terutama pada bidang koperasi. Apresiasi itu yang pertama. Yang kedua, sistem digitalisasi untuk ke depan ini sangat dibutuhkan. Seperti amanah Pak Gubernur, sistem digitalisasi itu harus dikedepankan di 2023 ini, sehingga aplikasi yang dipakai dalam Go UMKM ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Pertama, bagi sistem pendataan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana sistem pendataan ini kita bukan hanya di Dakperinkop saja, tetapi melibatkan stakeholder lainnya termasuk BPS, dan ini akan kita bangun komunikasi terus, dan begitu juga dari kabupaten maupun stakeholder lainnya, sehingga sistem pendataan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat menggunakan aplikasi yang bagus ini dapat banyak memberikan kontribusi di dalam sistem pendataan, sehingga teman-teman kalau mau mengetahui data tentang apa saja mengenai UMKM, tentang koperasi, bisa mengklik langsung di Go UMKM Sulawesi Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini juga dapat banyak memberikan keuntungan untuk UMKM di Provinsi Sulawesi Barat. Kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 85% UMKM di Provinsi Sulawesi Barat itu masuk dalam kategori mikro, sedangkan kecil itu sekitar 15% dan selebihnya itu yang besar. Sehingga betul-betul untuk ke depan ini tantangan yang harus kita hadapi adalah bagaimana inovasi maupun program-program yang mengarah kepada dukungan kita terhadap pengembangan UMKM itu harus kita tingkatkan. Salah satunya dengan adanya aplikasi ini. Sehingga sistem pemasaran, sistem promosi yang kita lakukan nantinya dapat lebih mudah dilakukan. Bukan lagi toko besar yang ada pada UMKM, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi, terutama smartphone yang ada sekarang ini. Sehingga melek tentang digital UMKM itu harus kita bangun, sehingga beberapa program-program maupun pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di Dakperinkop Sulawesi Barat itu cukup memberikan jawaban maupun tantangan yang ada untuk sekarang ini. Apalagi di PDRB kita salah satu penyumbang, UMKM salah satu penyumbang dalam peningkatan pendapatan di daerah atau di Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah
beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Dakperinko, terutama masalah UMKM, itu sudah banyak. Termasuk bagaimana pelatihan pemasaran, promosi, branding, dan juga teman-teman juga di situ buka yang namanya coaching klinik mengenai bagaimana kemudahan UMKM di dalam mengurus segala sesuatunya, termasuk bagaimana sertifikasi halalnya, bagaimana BP POM-nya, bagaimana Menkumham-nya dalam mengurus usaha-usaha legal UMKM. Dan kita juga berharap UMKM ke depan ini semakin baik, semakin memberikan kontribusi untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, terutama pendapatan mereka dan pendapatan negara. Oleh karena itu, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, yaitu bagaimana selalu mengikutkan UMKM yang ada di Sulawesi Barat, baik itu kegiatan-kegiatan yang skala nasional maupun skala regional maupun lokal. Adanya expo, pameran, dan lain-lain sebagainya. Dan aplikasi juga yang ada pada saat sekarang ini bisa melihat kurasi-kurasi yang dilakukan teman-teman dalam mempromosikan produk-produk unggulan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga di etalase-etalase digital, apalagi marketplace yang ada, terutama apalagi sekarang ini kemudahan yang didapatkan adalah Google bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, itu bisa mengakses yang namanya Google Business. Jadi semua produk-produk yang penting mereka punya website, WA, nomor telepon, bisa memasukkan produk-produk yang ada di dalam, tapi dengan ketentuan bahwa sudah melalui proses kurasi, sehingga sertifikasi halal, BPOM-nya dan lain sebagainya bisa diakui. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Saya apresiasi dan terima kasih kepada Bu Rini yang sangat luar biasa dalam program inovasinya pada saat ini, yang coba mengangkat Go UMKM ini. Ini salah satu terobosan kita, dan kita berharap bahwa program inovasi ini bisa diterapkan dan bisa memberi hal-hal yang bisa membangun atau memajukan UMKM yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Yang jelas bahwa aplikasi ini ada semua di dalamnya, mulai dari pendataan, pemasaran, dan lain sebagainya, yang bisa banyak berkontribusi untuk membangun UMKM di Provinsi Sulawesi Barat. Itulah hal-hal yang saya sampaikan, Pak host. Saya apresiasi terhadap kepala bidang saya ini yang memberikan banyak hal, apalagi program inovasinya sekarang ini menyangkut masalah UMKM ke depan. Sulbar maju terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoni yang disampaikan terhadap hasil inovasi dari Ibu Hajarini Lukitasari SOS MAP. Selanjutnya kepada inovator kedua, Ibu Nana Darmiana SOS MKes, Jabatan Kepala Balai, dengan judul Inovasi, Strategi, dan Inovasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan ini, saya silakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat, serta para audiens yang saya banggakan dan Bapak Moderator. Dalam kesempatan ini saya mengambil judul tentang strategi dan inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, baik, sudah tayangan saya sudah ada, Pak? Belum. Masih dalam bentuk file. Yang terbuka bisa screen dulu. Kirim ke Dibuka moderator dulu, Bu. filenya. Dibuka dulu, Bu. Sebentar, Pak. Dibuka dulu baru di share screen. Yang penting ada pada Asra aman itu. Kayak gitu, ha?
Ya, lanjut. Dibuka Lanjut, Pak. dulu, Bu. Jangan Belum terbuka PPT-nya tuh. Dukungan testimoninya Dibuka Pak dulu, Bu. Ini kok. Jangan explorernya dibuka. Jangan explorernya. Filenya dulu dibuka, baru itu yang di share screen. Ya. Oke. Slideshow. Mantap, Pak. Langsung slideshow. Oke, baik Pak. Sudah semuanya? Udah Pak? Ya sudah, Bu. Klik slideshow-nya, Bu. Udah Pak ya. Baik. Klik Terima slideshow. kasih. Kesini ke overthrow. Yang di bawah, Bu. Yang di bawah ada bagian bawahnya. Gambar komputer, Bu. Oke. Silakan. Ya, sudah Pak ya. Lanjut, Bu, lanjut. Ya, baik. Ya, ini. Baik, dalam kesempatan ini saya mengambil judul strategi dan inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Di sini ada dasar hukum inovasi adalah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan tarif jasa umum. Nah, di sini permasalahannya adalah adanya permasalahan kesehatan masyarakat di mana kurang kesadaran masyarakat untuk sehat dengan mengecek kesehatan sendiri dan melakukan pemeriksaan mandiri, karena bagaimanapun juga pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Berikutnya adalah kurangnya persediaan darah di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, dan kurang sadarnya pengusaha galon untuk memeriksakan untuk air minumnya. Masalah berikutnya adalah banyak pesaing dalam layanan pemeriksaan laboratorium klinik, baik milik pemerintah maupun milik swasta, di mana di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, banyak klinik swasta yang memiliki laboratorium juga. Nah, di sini kondisi sebelum dan sesudah inovasi PAD UPPD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. Kondisi sebelum inovasi penerbitan retribusi jasa umum pada tahun 2021 kami diberi target senilai 500 juta dan capaian 72.850.500 rupiah. Setelah penerapan beberapa inovasi yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan dan unit transfusi darah, target PAD kami tercapai. Pada tahun 2022 kami dikasih target 250 juta dan capaian kami adalah 634.522. Dan pada tahun ini 2023 target yang diberikan kepada kami 300 juta, capaian pada bulan November ini 297.98940. Nah, di sini sisi keunggulan kami berusaha dari Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah menjalin jejaring Puskesmas, yaitu melalui MOU pemeriksaan air minum dan air bersih dengan Puskesmas se-Kabupaten Mamuju. Nah, untuk menjaring jejaring Labkesmas dan UTD berikutnya, untuk pemenuhan kebutuhan darah di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Mamuju dan Mamuju Tengah, kita telah MOU dengan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat, Rumah Sakit Kabupaten Mamuju, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Mutiara Ibu Mamuju. Dan rencana untuk tahun 2024, kami akan MOU dengan BPJS Kesehatan tentang pemeriksaan prolanis. Dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 17 tahun 2023 bahwa penetapan berakhirnya pandemi COVID, maka kami berencana untuk pengalian jadi mobil PCR ke mobil laboratorium kesehatan masyarakat. Nah, kami di Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah melakukan pengambilan sampel darah yang dilakukan di rumah atau di kantor-kantor, dan hasil bisa kami kirimkan secara elektronik. Manfaat dari ini,
Kenapa kita lakukan kegiatan pengambilan darah di kantor, ada di rumah? Manfaat dari semua itu bertujuan adalah pertama untuk memudahkan pelayanan, yang kedua mengurangi biaya tambahan, yang ketiga mengurangi waktu tunggu dan mencegah transfer infeksi. Inovasi dari unggulan ini guna mengutamakan pelayanan dan mencapai target PAD yang telah ditentukan. Berikutnya, sisi keunggulan berikutnya, kita melakukan pemeriksaan sampel air di galon-galon di Provinsi Sulawesi Barat, di semua kabupaten, untuk memeriksa bagaimana mutu di galon isi ulang di Sulawesi Barat, mutunya, dan menghindari penyakit-penyakit yang akan disebabkan dari air minum. Dan itu bisa dilakukan di Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. Berikutnya, untuk pemenuhan kebutuhan darah, kami melakukan kegiatan mobil unit darah di Provinsi Sulawesi Barat, di UPT-UPT maupun di vertikal, maupun di lingkungan kita. Berikutnya adalah tujuan manfaat inovasi, terpenuhinya kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Mamuju dan di Mamuju Tengah, terlaksana pemeriksaan air minum dan air bersih di wilayah Sulawesi Barat, terlaksana pemeriksaan klinik di Laboratorium Kesehatan, terpenuhinya harapan pemerintah, terpenuhinya harapan masyarakat sebagai wujud hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, tujuan dan manfaat inovasi yang kami tekankan di sini, gunanya adalah peningkatan PAD, yaitu asumsi pendapatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah, potensi PAD tahun 2024 senilai 1.184.700 jika dua poin ini terpenuhi, yaitu pertama, terakreditasinya Laboratorium Kesehatan dan unit transfusi darah, serta regen dan PHB terpenuhi. Nah, hasil inovasi bertujuan terbangunnya jejaring puskesmas dan unit transfusi darah, terlaksana pelayanan home atau office service, dan terpenuhinya kebutuhan darah. Mutu kami, inovasi tanpa batas, melayani dengan hati tanpa batas. Demikian paparan dari kami dari Laboratorium Kesehatan dan Unit dan Transfusi Darah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di stop share dulu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita beri ruang waktu dulu kepada Ibu Dr. Haji Indahwati Nursamsi MKes, Jabatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, judul inovasi cantik, dan setelah itu baru ada testimoni dari Kepala Dinas dan atau Bapak Mentor. Dengan ini saya silakan kepada Ibu Dr. Haji Indahwati Nursamsi MKes. Baik, terima kasih banyak Bapak Widya Suara yang terhormat, Bapak Gubernur, Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat, Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Kepala BKD, dan para eselon 2 yang hadir di Zoom meeting ini. Terutama Bapak Kadis Kesehatan, Dr. Gigi Asram Masdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama di Zoom meeting inovasi pada minggu ini. Baik, saya Indahwati Nursamsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, akan membawakan inovasi saya yang bernama Cantik. Cantik ini merupakan kepanjangannya adalah cegah stunting dengan kolaborasi. Ini adalah flyer. Sama kayak tadi. Baik, kita menunggu sebentar karena ternyata masih ada kendala teknis.
Ya, lanjut Bu. Baik, Pak Taufik sudah kelihatan ini? Ya. Jadi cegah stunting dengan kolaborasi atau dengan kata lain cantik. Lanjut. Ya, ini adalah flyer yang kami buat. Di sini ada filosofi